V-busnya 18 volt, sun voltage-nya 6,93 mV, load voltage-nya 1854, current-nya 4,6 ampere. Makanya kalau kita perlu ampere yang lebih tinggi, nilai resistansinya kita turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Dulu kita pernah bahas INA219 current sensor, protokolnya SQRC. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana mengukur arus yang lebih besar dari 3,2 ampere, karena defaultnya sun resistornya cuma 0,1 ohm, maksimum sun voltage-nya 320 mV, jadi arus yang bisa dibaca cuma 3,2 ampere. Sun resistor onboardnya kita cabut, kita ganti. Kebetulan saya punyanya agak gede, 50 ampere 75 mikron. Bagaimana caranya? Kita bahas aja. INA219 50 ampere sun. Nah, sebelum kita utak-atik dengan hardware-nya, kita bahas dulu INA219 itu apa sih, cara kerjanya gimana. Prinsipnya INA219 digital current sensor dengan I2C communication protocol, sun resistor measuring chip. Juga menghitung power, resolusinya 100 mikroampere untuk resistor 0,1 ohm. Protokol yang digunakan SQRC. Kita jelasin dulu yang di atas ini. Bagaimana INA219 mengukur arus? INA219 mengukur arus menggunakan prinsip hukum Ohm dalam rangkaian seri. Sun resistornya di seri dengan perangkat yang akan diukur. Dalam rangkaian seri, arus itu konstan. Arus yang mengalir di power konsumen, arus yang mengalir di sun resistor, arus yang keluar dari power supply itu sama. Dengan mengukur tegangan pada sun, masukin hukum Ohm, kita bisa ukur arusnya. I sama dengan V sun dibagi sun resistornya. Sun resistor kita yang tentuin. Selain itu, dalam rangkaian seri, tegangan total sama dengan jumlah tegangan di dalamnya. Ini ada V-sun, ada V-bus, sama dengan V-load. Oh ya, ini satu lagi nih. Di library INA219 orang suka bingung. Asumsi orang yang namanya V-load ya tegangan di load sini. Tapi di library INA219 yang dibilang V-load itu voltage power supply-nya. Jumlah antara V-sun ditambah V-bus. Kita akan mengukur dua tegangan. Pertama, tegangan V-sun, kedua, tegangan V-bus. Kalau kita punya tegangan V-bus dan kita tahu arusnya, kita bisa tahu berapa power consumption dari perangkat ini. P sama dengan V-bus dikali I. Sebagai informasi, INA219 ini bisa baca tegangan sampai 26 volt. Cara mengukur V-sun, kita tinggal ukur tegangan antara V-in plus dan V-in minus. Untuk mengukur V-bus, tegangan dari V-in minus ke ground. Makanya, groundnya INA219 dan groundnya power supply harus diukur. Kalau nggak, kita cuma bisa baca arus, tapi kita nggak bisa baca powernya, voltage busnya segala macam tuh nol semua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana INA219 membaca tegangan V-sun dan V-bus? Kita lihat internal circuit diagramnya. Di atas ada supply voltage, masuk ke sun, keluar, masuk ke load. Tentu load terhubung dengan ground, yang sama dengan INA219. Sun ini terhubung dengan V-in plus dan V-in minus. Kita lihat di bawah sini, ada PGA dan ada saklar. Karena dua tegangan yang nunggu dibaca, saklarnya bisa milih mau baca V-sun atau V-bus. Posisinya seperti ini, yang dibaca V-in minus dan ground yang dibaca V-bus. Tegangan yang dibaca dimasukin ke power gain, kita asumsikan aja gainnya 1 lah, tegangannya nggak berubah. Tegangan V-bus dikonversi di ADC jadi digital, baru disimpan di register nilai digital. Misalkan terbaca 100, simpan 100 di sini. Saklarnya ini bisa pindah terbaca V-in plus dan V-in minus, berarti yang dibaca sekarang V-sun. Sama prosesnya, masuk ke PGA, masukin lagi ke ADC tegangannya, konversi lagi ke nilai digital, disimpan di voltage register. Yang sebelah kanan kita abaikan dulu, kita fokus sebelah kiri, kita bahas tentang ADC dan ADC resolutionnya. Kita mulai dengan V-sun. Resolusinya 12 bit di 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Namun INA219 tidak menggunakan nilai maksimum ini. Maksimumnya 4000. Tujuannya menghindari nilai yang nggak bulat. Dibagi 4096 kan angkanya nggak cantik. Kalau bagi 4000 kira-kira angkanya bulat. Per bitnya 10 mikrovolt. Kalau kita baca nilai maksimum 4000 dikali 10 mikrovolt sama dengan 40 milivolt. Tegangan V-sun ini dibagi dengan nilai resistansi sun, kita dapat arusnya sesuai
sesuai hukum Ohm. Contoh 0,1, 40 mV kita bagi 0,1, 400 mA. Pertanyaannya, INA219 kan bisa baca 3,2 ampere. Kenapa maksimum di sini cuma baca 400 mA? Ini gunanya PGA atau power gain. Kalau gainnya 1 kali, resolusinya 10 mikrovolt per bit. Kita kali 4000, 40 mV. Tapi kalau kita jadiin 8 kali, resolusinya 80 mikrovolt per bit. Kali 4000, 320 mV. Dibagi 0,1, 3,2 ampere. Dia cuma ada pilihan ini aja, 40, 80, 160, 320. Makanya kalau kita perlu ampere yang lebih tinggi, nilai resistansinya kita turunin. Nah, lucunya kalau kita baca dokumentasinya INA219, dia tetap bilang voltage per LBS-nya 10 mikrovolt per bit. Maksudnya gimana cara kerjanya? Kita masukin tegangan di sini 320 mV. Masuk PGA dibagi 8. Keluarlah di sini 40 mV. Kita masukin ADC dibagi 10 mikrovolt 4000. Keluar dari ADC dikali 8 lagi. Yang disimpan di voltage registernya bukan 4000 tapi 32000. Kalau kita baca dokumentasinya agak membingungkan. Ini resolusinya 12 bit tapi registernya 15 bit. Keder deh tuh. Caranya begitu. Resolusinya 12 bit, addressnya 13 bit. 13 bit kan 8192. Maksimumnya dia pakai 8000. VBus per LBS-nya tetap 4 mV per bit. Sama kelakuannya kayak tadi. Pilihannya ada dua, 32 volt defaultnya atau 16 volt. Kalau 16 volt addressnya dia pakai 12 bit. ADC-nya sendiri tetap 12 bit. Sama kayak tadi, misalkan dia baca 32 volt, masuk sini, dibagi 2 sama dia. Kebacanya 16 volt. Dibagi 4 mV, keluarlah nilai 4000. Dikali lagi 2 sama dia. Yang disimpan di voltage registernya bukan 4000 tapi 8000. Sekarang kita lihat ke data registernya. Tadi kan setelah kita konversi di ADC, kita simpan di data register. Ada berapa registernya? Buat sun voltage ada, buat bus voltage ada, current, jadi arusnya sendiri juga disimpan. Di saat kita manggil arus, nggak kalkulasi dari sun voltage, kita tinggal ngambil dari current register. Sama power register buat wattnya. Prinsip kerjanya gini, misalkan sekarang sun yang dibaca, prosesnya seperti tadi, masuk ke sini, sun voltage. Tadi kan dikali berapa? Dikali 4 nih, disimpan lah ini kali 4. Nah, selanjutnya mau ngitung current, masukin ke current register. Nah, nilai yang ada di sun voltage register dikali dengan full scale calibration. Nah, ini yang cukup membingungkan buat yang awam kalau mau rubah-rubah sun resistor pada INA219 karena nilainya harus dihitung. Berarti nilai ini dikali dengan sun voltage-nya, disimpanlah di current register. Selanjutnya current register dikali dengan bus voltage register, disimpan di power register. Ada berapa register sih di INA219? Nih daftarnya. Ada 6, address 0 sampai address 5. 0 dan 5 configuration, jadi dia bisa ditulis dan bisa dibaca. 1, 2, 3, 4 untuk menyimpan data yang tadi. Sun voltage, bus voltage, power, sama current yang tadi dikalkulasi segala. Agar kita dapat menggunakan external sun, kita harus melakukan 2 konfigurasi. Kita mulai dengan configuration register. Bit mappingnya seperti ini. Bit ke-15 buat reset, bit ke-13 buat tentuin maksimum bus voltage-nya, 12 dan 11 power gain-nya, bit 10 analog bus voltage, sampai 7 digital conversion mode, bit 6 sampai 3 untuk sun voltage, sama seperti yang ini. Bit 2 sampai 0 operating mode INA219-nya. Kita mulai dari mode-nya. Itu ada banyak yang umum digunakan, continuous mode sama trigger mode. Continuous mode artinya INA219 selalu melakukan konversi. Dia ukur tegangan visannya, VBus-nya, convert ke digital, isi semua registernya. Ya terus saja. Kalau trigger mode dia hanya lakukan kalau diperintah. Kita lanjut yang berikutnya. Ini konfigurasinya sama buat visan dan VBus. Defaultnya 12 bit, 1 kali sampel. Sampelnya ini bisa sampai 128 kali kalau nggak salah. Tapi kita gunain aja yang defaultnya. Selanjutnya power gain. Ini seperti yang udah kita jelasin tadi. 40, 80 mV, 160 mV, maksimumnya 320. Bus voltage range kita gunakan 32 volt, defaultnya juga. INA219 maksimumnya cuma 26 volt. Configuration yang kedua nggak terlalu penting dengan bit mappingnya karena kita akan isi nilai integer di sini. Yang digunain bit 15 sampai 1, bit 0 ini nilainya selalu 0.
Sekarang kita masuk ke hidangan utama. Bagaimana caranya menggunakan external sun 50 ampere 75 mV pada INA219. Yang pertama harus kita lakukan, kita singkirin dulu sun resistor R100 ini dari boardnya. Caranya paling gampang, kita kasih flux, solder kiri kanan, kasih timah. Kalau udah lembek, sodok aja, dia akan copot. Yang kedua, sun resistornya harus kita ukur. Caranya, masukin aja ke hukum ohm R sama dengan pada 75 mV, arusnya 50 ampere, dapat 1,5 mili ohm sebagai sun resistor yang baru. Setelah itu kita tentuin power gain-nya berapa. Pada 50 ampere 75 mV, kayaknya 50 ampere ini udah maksimum. V-sun max-nya mendekati 75, tapi di atasnya ini 80 mV, berarti power gain-nya 2 kali. V-bus-nya 32 volt, ADC mode-nya standar, continuous mode. Selanjutnya ada 3 hal yang harus kita hitung. Calibration value yang akan kita taruh di register 5, current divider, dan power multiplier. Yang dua ini disimpan di library buat hasilin nilai current dan nilai power. Jadi 3 hal ini yang harus kita hitung. Calibration value, ntar ada formulanya. Current divider per miliampere, formulanya 1 miliampere dibagi current LSB. Saya selalu bilang LBS ya dari tadi. Less significant bit. Power multiplier dalam miliwatt, power LSB dibagi 1 miliwatt. Kita mulai dengan formula. Formulanya untuk menghitung calibration, cal sama dengan terang ini artinya dibulatin aja. 0,04096 dibagi current LSB dikali R sun. Angka yang di atas ini magic number. Ini ada penjelasan. Dari mana asalnya? Nggak tahu. Tanya aja sama INA219. Current LSB ini yang harus kita cari. R-sun kita punya. Current LSB sama dengan maximum expected current dibagi 2/15. Kalau kita hitung seperti ini, maximum expected current kita 50 ampere dibagi nilai segini. Angkanya nggak bulat. Ada koma-koma. Celakanya kalau kita konversi koma-koma dengan ADC, ntar banyak pembulatan. Akhirnya nilainya nggak akurat. Power LSB sama dengan 20 kali current LSB. PR kita nentuin current LSB ini berapa. Ini saya ambil dari library-nya INA219-nya, ada fruit, ada cara ngitungnya. Langkah pertama, dia hitung maximum possible current-nya. V-sun max dibagi R-sun. V-sun max ini didapatin dari V-sun range-nya tadi. Kita pakai 80 mV kan, 80 mV dibagi 0,0015 ohm, 53,3 ampere. Yang kedua yang relevan dengan current LSB, max expected current dari spesifikasi sun-nya 75 mV, dapat current-nya 50 ampere. Untuk kalkulasi current LSB, kita harus ngitung 2 variabel. Minimum LSB, maksimum expected dibagi 32767, dapatlah nilainya 1,525 mA. Maksimum LSB, maksimum expected current dibagi 4096, dapatlah 12,2 mA. Current LSB kita tentuin di antara ini yang mendekati minimum LSB, tapi harus bulat. Kita pilih aja 2 mA. Baru kita masukin ke formula kita yang tadi nih. Kita kalkulasi, keluarlah angkanya 3653. Ada koma-koma di belakangnya diterangking, dibuang. Jadi tinggal angka integernya aja. Ini calibration factor kita yang akan kita taruh ntar di register ke-5. Selanjutnya kita hitung power LSB. 20 kali current LSB, dapatlah 40 mW per LSB. Calibration value udah, sekarang kita dapetin current divider sama power multiplier. Kalkulasi seperti ini kita dapat buat current divider miliampere-nya 0,5, power multiplier miliwattnya dapat 40. Sebenarnya dengan 3 nilai ini udah cukup. Kalau kita baca library-nya ada fruit, ada yang dihitung lagi maximum current before overflow. Ini sebenarnya tujuannya agar kita tidak mengukur harus lebih dari 53,3 ampere. Kenapa? Ya overflow, ntar rusak INA219-nya. Ini buat catatannya ya, V-sun voltage-nya sama perhitungannya. Tuh 79,95 mV yang terakhir maksimum powernya. Jangan mengukur di atas 1700 watt. Oke, jadi ini opsional 3 hal itu. Yang penting kita tahu, jangan konyol ngukur sesuatu yang di luar batasnya. 3 parameter ini kita mau masukin ke library kita, ke code kita. Kita download dulu library-nya. Kita gunain library Adafruit aja yang umum digunakan. Setelah itu kita edit library-nya, edit example sketch-nya, compile, upload, INA219-nya kita wiring, microcontroller dan load-nya, demo selesai. Sekarang kita mulai dengan ngedit library-nya, apa yang diedit. Ada 2 hal yang harus dilakuin. INA219-nya harus kita program, calibration registration, sama configuration registration. Yang kedua, simpan current divider miliampere dan power multiplier miliwatt ke dalam library sebagai variabel. Program configuration-nya sesuai yang udah kita sebut tadi, bus voltage nya 32 volt, gain-nya 2 kali 80 mV, bus ADC-nya 12 bit, sun ADC-nya 12 bit juga, operating mode-nya continuous. Terus kita masukin ke dalam variabel namanya config. Nah, pertanyaannya gimana caranya konfigurasi ini kita masukin ke library.
kita bikin satu function namanya set calibration 32V 50A. Dalam kelas ada fruit INA219. Nah, ini dalam file ada fruit INA219 CPP. 3 value ini kita sesuaiin. Kalau value-nya 13653, current dividernya 0,5, power multiplier-nya 40. Untuk nulis register ke INA219 ada fruit gunain satu library namanya ada fruit boost IO register. Bikin objek namanya calibration reg. Nah, ini parameternya. I2C address-nya buat INA219 di filenya 040. Register address-nya buat calibration 05, 2 byte I2C. Ngirim datanya per byte. Dimulai dengan most significant bit-nya first. Nah, setelah objeknya dibikin, baru dipanggil function itu calibration reg write. Apa yang di write? Calibration value nih. Selanjutnya dia kumpulin lagi, dimasukin ke dalam variabel namanya config. Dia bikin hal yang sama. Kali ini yang namanya config reg. Baru dipanggil fungsinya. Function ini kita tulis di ada fruit INA219 CPP. Kita harus deklarasi di header filenya. Void set calibration 32V underscore 50A. Kalau kita nggak deklarasi di header, yang kita attach di sketch kan header filenya, bukan CPP filenya. Nggak akan dikenal yang udah kita tulis panjang-panjang. Selanjutnya ada satu variabel yang harus kita rubah. Ini fungsi buat dapatin current dalam miliampere. Ada satu variabel yang dipanggil INA219 current divider. Nilainya 0,5, berarti ini type-nya float. Cuma kalau kita lihat di library, type-nya unsigned long, nggak bakal dihitung karena variabelnya invalid. Kita rubah type-nya dari unsigned long jadi float. Save, buka example filenya, kita tambahin fungsi set calibration 32V 50A ini di void setup. Oh, udah selesai, tinggal compile upload. Wiring buat Arduino Mega, SDA-nya di pin 20, SCL-nya pin 21. Nah, ini kan udah kita copot V in minus, kita jumper ke V in minus, V in plus, kita jumper ke V in plus. V in plusnya kita kasih ke positifnya power supply, V in minusnya ke bebannya terus ke ground. Groundnya power supply juga harus kita jumper ke groundnya Arduino. Kalau nggak, kita nggak bisa baca VBus. Kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, baca aja nih linknya, ntar saya taruh di deskripsi. Kita buka aja Arduino IDE. Tambahkan library-nya, sketch, include library, manage library. INA219, kita pilih yang atas, install versi terakhir aja. Selesai. Kita buka example filenya. Example, ada fruit INA219 get current. Terus get foldernya. Dua file ini mau kita edit, CPP dan headernya. Edit pakai Notepad++. Kita tambahin yang tadi. Saya udah bikin di sini. Ini saya tambahin komentar di atasnya. Function yang tadi, INA219 set calibration 32V 50A. Kita copy sampai sini, copy ke CPP filenya, cari section set calibration. Nah, ini sempilin di sini. Nama functionnya kita copy, tambahin di sini. Void nama functionnya, berarti dia udah dideklarasi. Yang terakhir variabel INA219 current divider miliampere, type-nya unsigned long, ganti jadi float. Test file headernya kita save, C++-nya juga kita save. Ini kita copy lagi, ntar kita panggil di void setup example filenya INA219, enter. Begitu dia running di void setup, fungsi ini dipanggil. INA219 di program, current divider dan power multiplier-nya diupdate. Buatnya Arduino Mega, compile, upload. Kita buka serial monitor, pasti error. INA219-nya belum kita pasang. Kita wiring dulu. Kita akan mengukur dua beban. Pertama resistor 4 ohm, yang kedua charging current solar charge controller, baterainya baterai mobil. Power supply yang kita gunakan 24 volt 5 ampere. INA219-nya, sun-nya, microcontrollernya kita pakai Arduino Mega. Sun resistornya kita udah cabut, ini aslinya. V in plus dan V in minusnya kita paralel ke sun. Markingnya di sini V in plus, V in minus. Kita mulai dengan wiring INA219 ke microcontroller. Yang kuning clock, orange data. Kuning masuk 21. SCL, orange SDA di pin 20, merah VCC 5 volt, biru ground. Kita masukin sini microcontroller dan INA219 ini sudah. Kita mulai dengan resistor 4 ohm. Yang kuning ini positifnya ke V in plus, V in minusnya kita hubungkan ke positifnya load, negatifnya ke groundnya power supply. Groundnya harus common, jumper dari groundnya power supply ke groundnya microcontroller terhubung ke ground INA219. Dengan demikian kita bisa ukur VBus. Arduino nya kita pasang dulu. Kita buka serial monitor, udah ada pembacaan tapi masih 0. Power supply nya kita hubungkan, ini harusnya gede banget. VBus-nya 18 volt, sun voltage-nya 6,93 mV, load voltage-nya 1854, current-nya 4,6 ampere. Berarti kita udah bisa baca lebih dari 3,2 ampere dengan konfigurasi seperti ini. Sayangnya saya nggak punya load yang lebih besar, kisaran 30 ampere.
Pada SCC, kita perlakukan baterai pin ini sebagai supply-nya. Jadi positifnya masukin ke Vin plus, negatifnya SCC ke baterai negatif, Vin minusnya baru ke baterai positif. Vin plus, kita jumper ke SCC baterai positif. Vin minusnya ke positifnya baterai. Pasang ke bawah. SCC minus ke baterai negatif. Sudah ada tegangannya. Ground charge controller ke groundnya Arduino Mega. Untuk baterai kita nggak pakai 24 volt 5 ampere. Kita pakai power supply yang kecilnya 2 ampere. Soalnya baterainya udah mau penuh. Kalau kita kasih 5 ampere, ntar di antara ngecas dan tidak karena arusnya kegedean. 12,5 kita nyalain. Di sini 13,7. Kita lihat di serial monitor sama 13,7, sun voltage-nya 4,28 mV, load voltage-nya 1383, current-nya 2,7-2,8 ampere. Arusnya tadi baterainya saya kosongin dulu sehingga kita bisa ngecas pakai arus 5 ampere. Jadi gitu caranya menggunakan external sun 50 ampere 75 mikron pada INA219. Nah, yang penting kita tahu cara kerjanya sehingga kita bisa tentuin bus range-nya berapa, power gain-nya berapa, kita bisa hitung sun resistornya. Setelah itu kita hitung calibration value, current dividernya, sama power multiplier-nya. Kita bikin function baru di library INA219, di .h-nya kita deklarasiin, current divider type-nya kita rubah dari unsigned long jadi float, kita buka example library-nya, compile, upload, wiring, udah kita bisa baca arus yang lebih besar dari 3,2 ampere. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.